Bagi kalian yang masih pemula di dunia vape, mungkin kalian bertanya-tanya, sebetulnya ada macam-macam device apa aja sih yang bisa dipilih? Karena device-device dalam vape itu kan nggak seperti halnya rokok ya. Jadi rokok itu mereka barangnya sama, sebutannya rokok, cuman dari merek-merek yang berbeda aja gitu kan. Nah, sedangkan di vape ini, selain mereknya yang beragam, jenis-jenis device-nya juga sama beragamnya nih. Dari mulai device yang kecil yang bisa kita kantongin dan kita bawa kemana-mana, sampai device-device yang ukurannya besar gitu. Oke, jadi secara garis besar ada 3 jenis device yang bisa dipilih ya, yaitu yang pertama adalah pod, kemudian yang kedua itu mod, dan yang ketiga adalah IO. Nah, apakah perbedaan dari pod, mod, dan IO ini? Di sini gue akan bahas satu persatu. Device pertama yang akan gue bahas di sini adalah pod. Pod ini adalah sebuah device yang biasanya dipilih oleh orang-orang yang baru mulai nge-vape ya. Baik itu mereka yang berpindah dari rokok ataupun mereka yang ingin mencoba untuk nge-vape. Atau bisa juga pod ini digunakan sebagai secondary device untuk mereka-mereka yang udah cukup lama nge-vape ya. Jadi device besarnya mereka pakai di rumah, sedangkan untuk kalau keluar-keluar mereka memakai pod. Pod berdasarkan bentuknya ini terbagi menjadi 2 macam ya. Yang pertama adalah pod stick dan yang kedua adalah pod square. Seperti namanya, pod stick ini adalah pod yang bentuknya memanjang ya, seperti tongkat atau stick. Sedangkan pod square ini adalah yang bentuknya mengotak. Ya pokoknya kotak lah. Contoh dari pod stick adalah seperti device yang gua bahas di video sebelumnya ya, itu dari Vinci Q. Kemudian ada juga yang terkenal tuh dari UL Caliburn. Kemudian ada juga Kui pod ya, yang bentuknya unyu-unyu itu loh. Sedangkan pod square contohnya adalah seperti Drag Nano. Terus ada juga Caliburn AK2, kalau kalian tahu itu lagi hype-hypenya tuh. Dan ada juga dari Hanya pod. Pod ini menggunakan coil sebagai perantara untuk memanaskan liquid ya, dan resistensinya setahu gua sih ada di kisaran 0,8 ohm ke atas ya. Jadi seperti 0,8, 1,0, 1,2 dan ke atasnya dan seterusnya. Dan biasanya penggunaannya adalah menggunakan liquid salt nic atau bisa juga menggunakan liquid freebase yang khusus untuk pod, yaitu yang labelnya biasanya pod friendly ya. Itu rasio PG-VG-nya itu 50/50. Nah, di dalam kategori pod ini ada lagi nih terpecah menjadi kategori lain. Jadi subkategorinya daripada pod adalah pod mod. Nah, bedanya apa pod mod ini dari pod yang biasa? Secara ukuran, pod mod ini sedikit lebih besar daripada pod ya. Tapi untuk hal ringkas dan kemudahan pengoperasiannya ini tetap sama kok. Fitur yang membedakan pod mod dari pod yang biasa ini adalah si pod mod ini dia powernya lebih besar gitu. Dan rentang power atau wattnya itu bisa diatur sesuai dengan keinginan. Biasanya rentang watt dari pod mod itu ada di kisaran 1 sampai dengan 40 watt. Perbedaan lainnya daripada pod mod dengan pod adalah resistensi coilnya yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya di pod itu paling rendahnya ada di 0,8, kalau di pod mod ini terendahnya bisa sampai 0,4 nih. Jadi rentangnya adalah 0,4 sampai dengan 1 ohm gitu ya. Nah, penggunaan untuk freebase yang pod friendly ini lebih optimal digunakan di pod mod ini karena resisten coilnya juga lebih rendah dan powernya juga yang bisa dikeluarkan tuh lebih tinggi ya, sehingga si rasa liquidnya itu bisa lebih keluar gitu, bisa lebih bisa lebih kontras lah rasa perisa liquidnya. Device yang berikutnya yang akan gue bahas adalah mod. Jadi mod ini adalah sebuah device yang biasanya digunakan oleh para vape enthusiast ya. Jadi vape enthusiast adalah mereka-mereka ini yang sangat suka dengan kegiatan vape tapi merasa nge-vape di pod atau di pod mod itu masih kurang maksimal gitu. Sama seperti pod, di mod ini juga terbagi menjadi beberapa jenis ya. Secara garis besar ada yang namanya electrical mode, ada juga mechanical mode, dan regulated mode. Untuk electrical mode ini adalah sebuah mode yang memiliki fitur berlapis ya, fitur pengamanan berlapis untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kayak misalkan baterai kalian bocor, atau mungkin ada short atau korslet gitu ya, atau mungkin device kalian jadi overheat. Ya pokoknya banyak lah. Ciri lainnya yang ada di electrical mode ini adalah biasanya untuk pengoperasiannya mereka ini ada sebuah layar kecil ya, dia menggunakan layar atau bisa disebut TV gitu ya. Jadi mode yang memiliki TV gitu. Nah, si layar ini fungsinya adalah untuk memantau pengaturan dan juga settingan
yang dipergunakan di mode tersebut. Nah, contoh dari electrical mode ini yang paling terkenal salah satunya adalah Lost Vape Telema Quest atau Telema Solo, pokoknya jajaran Telema lah. Kemudian ada juga dari Fupu, yaitu Fupu Drag, dan dari Geek Vape, yaitu Geek Vape Aegis. Kalian bisa cari tahu sendiri mengenai macam-macam electrical mode ya. Jenis mode yang selanjutnya adalah mechanical mode. Nah, berbeda dengan electrical mode, si mechanical mode ini hampir nggak memiliki atau bahkan sama sekali nggak memiliki fitur safety maupun fitur untuk mengatur power yang dikeluarkan. Jadi power yang ada di dalam baterai itu full semuanya dikeluarin untuk pengoperasian si mode tersebut. Mechanical mode ini biasanya digunakan oleh mereka-mereka yang udah cukup pro ya, yang udah cukup expert lah di dunia vape. Soalnya untuk mengoperasikan mechanical mode ini kalian harus paham apa itu ohm law, kemudian kalian juga harus tahu jenis baterai apa yang cocok yang digunakan, dan kalian juga harus pokoknya banyak banget pertimbangan-pertimbangan yang harus kalian pikirkan sebelum mencoba mechanical mode. Karena salah-salah mechanical mode ini bisa jadi bikin baterai atau coil kalian nih cepat rusak gitu, atau kasus terburuknya bisa meledak malah. Ya karena itu buat kalian yang masih baru gitu ya, yang masih belum paham apa itu ohm law, apa itu voltase, rentang voltase dan lain-lain, kalian mending jangan dulu coba mechanical mode. Contoh dari mechanical mode yang gua tahu ya, karena gua sendiri belum pernah megang juga untuk mechanical, adalah dari Hellvape. Itu ada Hellvape Trisul, kemudian ada juga Vegan Mech Mode, dan ada satu brand lokal tuh Banaspati Mech Mode. Oke, setelah electrical mode dan mechanical mode, jenis mode yang terakhir ini adalah regulated mode. Nah, secara konsepnya si regulated mode ini nggak jauh berbeda dengan mechanical mode, cuman bedanya di regulated mode ini dia diregulasi ya. Jadi ada chip untuk menambahkan fitur pengamanan supaya resiko-resiko yang ada pada mechanical mode itu bisa diminimalisir. Nah, kalau pada electrical mode kita mengatur besaran powernya dari layar. Kalau di regulated mode ini digunakan sebuah fitur yang namanya adalah potentiometer. Potentiometer itu adalah sebuah fitur yang digunakan untuk mengatur besaran arus yang akan dipergunakan saat vaping. Contoh-contoh dari regulated mode yang terkenal menurut gua adalah dari Dovpo MVV2, kemudian ada juga dari Hotsig R233 dan R234, dan yang paling mahal dan yang paling terkenal adalah Hexom. Berbeda seperti pod maupun pod mode, si mode ini nggak bisa dipergunakan sendiri gitu, jadi harus ditambahkan aksesoris tambahan yang bernama atomizer. Atomizer ini fungsinya sama kayak coil ya, jadi fungsinya adalah untuk memanaskan liquid supaya dia bisa menghasilkan uap dan bisa kita hisap. Jenis-jenisnya sendiri dari atomizer ini bisa lebih banyak daripada jenis-jenis mode, jadi mungkin pembahasannya bakal gua taruh di video selanjutnya dan akan gua bahas satu persatu tentang apa itu atomizer. Oke? Oke, untuk device terakhir yang akan gua bahas di sini adalah AIO ya. Jadi AIO ini adalah singkatan dari all-in-one. Nah, yang dimaksud dengan all-in-one ini adalah si device ini bisa menggunakan semua jenis liquid yang ada, dari mulai salt nikotin, kemudian pods friendly freebase ataupun freebase yang pada umumnya digunakan ya. Secara bentuk, AIO ini bisa berukuran sama besar dengan pod mode ataupun jauh lebih besar, tergantung dari power yang bisa dia keluarin dan juga fitur-fitur yang ditawarkan. Dan untuk baterainya ini ada yang menggunakan internal baterai dan ada juga yang menggunakan eksternal baterai. Untuk rentang watt yang bisa dihasilkan di AIO ini kisarannya antara 1 sampai dengan 80 watt. Tapi ada juga device-device yang bisa mengeluarkan power di atas 80 watt. Contoh dari device AIO yang beredar di pasaran saat ini misalnya seperti Fupu Vinci X, kemudian ada juga dari Hotsig RDS, ada juga dari Smoke RPM 2 dan RPM 160, dan masih banyak lagi. Sama kayak pod dan juga pod mode, si AIO ini menggunakan coil sebagai media pemanas liquid ya. Untuk resistensi coilnya ini jauh lebih rendah daripada di pod mode ya. Untuk terendah yang gue tahu sih ada di coil RGC-nya Smoke, yaitu di 0,17 ohm, dan untuk yang tertingginya ada di 1,0 ohm. Ini supaya untuk bisa mengakomodir penggunaan freebase di 0,17 sampai dengan saltnik di 1,0. Nah, di device AIO ini ada satu aksesoris yang nggak bisa dipergunakan di pod mode, yaitu adalah adapter 510. Dengan menggunakan adapter 510 ini,
si Aiyo yang asalnya menggunakan cartridge bisa dipergunakan seperti halnya mod ya, yaitu dengan menggunakan atomizer. Aiyo ini bisa menjadi jalan tengah untuk mereka yang udah vaping dengan menggunakan pod ataupun pod mod dan penasaran untuk merasakan gimana sih rasanya menggunakan mod, tapi mereka merasa kalau penggunaan mod itu terlalu ribet ya karena terlalu banyak settingan dan lain-lainnya gitu loh. Tentang bagaimana cara memilih device yang tepat itu tergantung lagi ke kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian ini adalah seorang perokok yang beralih ke vape, menurut gua penggunaan pod ataupun pod mod aja udah cukup ya. Karena kan tujuan utamanya adalah supaya kalian bisa berhenti merokok tapi masih mendapatkan asupan nikotin gitu. Tapi kalau buat kalian yang suka-suka ngulik nih, suka ngulik tentang dunia vape, dunia perlikuidan dan lain-lain, kalian bisa pertimbangin untuk coba pakai mod. Tapi jangan langsung ke mechanical mod. Ntar salah-salah meledak. Pokoknya jangan ya mechanical mod itu kalau kalian udah menguasai pod mod, electrical mode, kalian udah belajar Ohm law, kalian udah tahu jenis-jenis baterai, kalian udah paham segala macamnya lah, dan kalian siap terima resikonya, baru deh kalian bisa cobain pakai mechanical mode. Atau untuk kalian yang udah cukup lama nge-vape dengan menggunakan pod ataupun pod mod dan ingin mencoba untuk menggunakan mod, tapi kalian ragu nih, kalian bisa nggak sih mengoperasikannya? Nah, kalian bisa pilih jalan tengahnya yaitu Aiyo gitu. Karena Aiyo ini bisa difungsikan sebagai pod dan dia bisa juga diakalin dengan adapter 510 itu supaya bisa dipergunakan seperti layaknya mode. Nah, oke, segitu aja dulu untuk video kali ini, dan untuk video-video selanjutnya bakalan lebih banyak lagi tentang pembahasan device, pembahasan resistant coil, kemudian pembahasan jenis-jenis liquid, dan akan ada juga review ya, review dari adalah pokoknya barang udah gue beli, udah gue siapin untuk review. Dan untuk kalian yang penasaran bisa kalian subscribe ke channel ini, dan jangan lupa juga untuk loncengnya dinyalain. Karena dengan dinyalain loncengnya kalian akan selalu dapat update terbaru dari video-video yang akan gue upload. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian yang ingin mencoba untuk mengenal dunia vape, karena sejatinya gue juga masih belajar ya, dan video-video gue di channel ini fungsinya adalah untuk sharing dan belajar bersama. Oke, sekian aja dulu video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!